Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alan 2003 015 011 03 dari kelas PJKRE. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yaitu tentang kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi sehat. Faktor tersebut bisa berasal dari lingkungan sekitar maupun lingkungan sosial. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, karena dalam pemenuhan kebutuhan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kesehatan manusia, tumbuhan, dan hewan dengan tujuan untuk meningkatkan faktor lingkungan yang menguntungkan dan mengendalikan faktor yang merugikan. Selanjutnya yaitu kesehatan lingkungan sekitar. Yang pertama, lingkungan sangat luas cakupnya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu. Menurut kebutuhan, lingkungan dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan hidup atau biotis dan lingkungan tak hidup atau abiotis. Yang kedua, lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Yang ketiga, lingkungan prenatal dan lingkungan postnatal. Yang keempat, lingkungan biosfer dan lingkungan psikososial. Yang keenam, lingkungan air atau hidrosfer, lingkungan udara atau atmosfer, lingkungan tanah atau litosfer, lingkungan biologi atau biosfer, dan lingkungan sosial atau sosiosfer. Yang ketujuh, kombinasi dari klasifikasi tersebut. Selanjutnya yaitu konsep manajemen ekosistem, mengelola keseluruhan lanskap, daerah aliran sungai, dan wilayah lain dalam batasan atau skala ekologis, memperhatikan kebutuhan manusia, meningkatkan pembangunan dan berwawasan lingkungan, memelihara diversitas biologis, memperdayakan kelembagaan yang ada, mengintegritaskan ilmu dan manajemen, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengambil dan memangku kepentingan sehingga keputusan kolektif dapat diambil dengan baik dan manajemen dapat diadaptasikan terhadap hasil penelitian, eksperimentasi, dan pemantauan. Selanjutnya yaitu tujuan pengolahan ekosistem. Yang pertama, memelihara populasi in situ di dalam daerah atau terlindungi terdapat semua representasi ekosistem dengan variasi alamiahnya. Yang kedua, melindungi semua siklus nutrien, hidrologi, dan suksesi alami. Yang ketiga, mengelolanya dalam bentuk potensial dari spesies dan ekosistem yang ada. Yang keempat, memberi akomodasi pada manusia untuk penggunaan lahan. Selanjutnya yaitu kesehatan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar atau kita sebut sebagai sosiosfer adalah lingkungan yang tercipta sebagai akibat dari interaksi antara manusia secara rasional yang memungkinkan tersalurkannya budaya dari satu orang ke orang lain atau interaksi antara satu generasi ke generasi berikutnya. Lingkungan sosial erat kaitannya dengan perilaku manusia pada umumnya. Proses yang terjadi pada perubahan perilaku disebabkan oleh kesadaran akan kebutuhan terhadap kesehatan yang terstimulasi sehingga timbul dorongan atau motif untuk berubah. Sehingga perlu dorongan untuk mengubah perilaku. Selanjutnya yaitu status kesehatan. Yang pertama, angka kesakitan. Yang kedua, rasio penyakit di masyarakat. Yang ketiga, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang keempat, bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kesehatan.
faktor lingkungan atau kimia, biologi atau sosial budaya yang bersifat dinamis dan kompleks, kondisi fisiologis manusia atau masyarakat, ekspansi atau ulah manusia, ketimbangan ekologis dan pertimbangan alam, pencemaran lingkungan, gangguan fisiologis dan psikologis pada masyarakat. Keadaan sakit. Sakit merupakan akibat dari kesalahan adaptasi lingkungan dan reaksi antar manusia dan sumber-sumber penyakit. Sakit berarti suatu keadaan yang memperlihatkan adanya keluhan dan gejala sakit secara subjektif dan objektif, sehingga penderita butuh pengobatan untuk menjadi sehat. Tingkat sejarah alamiah suatu penyakit. Yang pertama, tingkat kepekaan. Yang kedua, tingkat sebelum sakit. Yang ketiga, tingkat sakit secara klinis. Dan yang keempat, tingkat kecacatan. Pencegahan penyakit. Proses pencegahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan dan sejarah terjadinya penyakit. Proses pencegahan. Deteksi dan intervensi pada penyebab dan faktor resiko penyakit. Pencegahan. Inhibisi terhadap perkembangan suatu penyakit sebelum penyakit tersebut terjadi. Tingkat dari pencegahan penyakit adalah pencegahan primer. Tahap pencegahan ini dapat dilakukan pada fase kepekaan dari sejarah alami. 2. Suatu atau pencegahan sekunder. Tingkat pencegahan ini dapat dilakukan dengan fase preklinik dan klinik. Yang ketiga, pencegahan tersier. Tingkat pencegahan ini dapat dilakukan pada fase penyakit yang sudah lanjut atau fase kecacatan. Yang selanjutnya, lingkungan hidup. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut pendapat G. Melvin Horfe pada tahun 1980, pengertian lingkungan berbeda-beda menurut disiplin ilmu yang dipunyai. Menurut ahli cuaca dan iklim, lingkungan berarti atmosfer. Sedangkan menurut ahli teknologi lingkungan, maka lingkungan berarti atmosfer dengan ruangannya. Ahli ekologi berpendapat bahwa lingkungan sama artinya dengan habitat hewan dan tumbuhan. Yang selanjutnya itu macam lingkungan hidup. Menurut F. Gunarwan Suratno pada tahun 1988 adalah yang pertama, komponen fisik dan kimia. Yang kedua, komponen hubungan ekologi. Yang ketiga, komponen sosial. Dan yang keempat, komponen biologis. Selanjutnya yaitu hubungan sakit atau sehat dan lingkungan hidup. Hubungan faktornya mencakup sektor lingkungan yang terdiri dari fisik, biologi, dan sosial serta berhubungan dengan faktor host dan agen. Faktor host, faktor agen, dan faktor environment. Lingkungan hidup fisik dan penyakit. Aspek fisik dari lingkungan antara lain panas, sinar, udara, dan air, radiasi atmosfer, dan tekanan. Lingkungan hidup biologi dan penyakit agen, penyakit infeksius. Selanjutnya itu faktor host. Faktor intrinsik yang dipengaruhi sifat genetik manusia. Meningkatnya faktor determinan genetik berhubungan dengan meningkatnya atau menurunnya kepekaan THT, THD, penyakit TTT, dan ini berhubungan dengan kepribadian manusia seperti agresivitas, ambisius, aktif dan dikejar waktu, cenderung terkena serangan jantung koroner. Selanjutnya itu faktor agen. Agen dari penyakit berlokasi pada lingkungan tertentu. Agen lingkungan fisik, misalnya radiasi sinar radioaktif, penyebab sterilitas. Agen dari lingkungan kimia, misalnya limbah industri yang mengandung bahan kimia, atau Hg, penyebab terjadinya Minamata. Yang selanjutnya itu faktor lingkungan. Yang pertama, sebagai faktor ekstrinsik dan terdiri dari lingkungan fisik, kimia, biologi, dan sosial. Yang kedua, pendekatan lain atau model roda.
Yang ketiga, pendekatan segitiga epidemiologi. Dan yang keempat, kedua model di atas menyebutkan bahwa lingkungan fisik, biologi, dan sosial dapat menyebabkan penyakit. Baik, mungkin itu saja paparan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.